dia sempat bilang si R-nya ini bilang sendiri, si R-nya itu nggak ada. Raganya yang bilang, orangnya, tapi dia bilang si R nggak ada. Si R nggak ada. Si R-nya kemana? Ditanya kan, si R-nya kemana? Si R-nya lagi main, lagi diajak main. Tanyalah sama temen itu, sama tim panitia, terus ini siapa? Terus ini yang bicara di raganya si R ini siapa? Dan dia bilang nama dia itu Stella. Iya, masih di area sini, cuman jauh di sana, di perkampungan sana. Lah, kamu main ke sana ngapain? Diajak sama kakek. Wujudnya tinggi besar, badannya besar, kukunya itu mungkin dia sendiri yang bilang kayak pisau, dan jarinya itu penuh dengan darah, Bang. Lu berani amat jalan ke sini gitu, sampai sini gitu, sampai base camp sini. Ini bukan wilayah lu di atas. Ini udah wilayah gua. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue masih berada di pos pendakian Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tumpang. Ya, sebelumnya gue tadi siang tepat jam 12, alhamdulillah channel gue tembus 100.000 subscriber. Hei, makasih brother buat lu semua yang udah support, yang udah nonton, yang udah caci maki gue. Alhamdulillah, yang penting lu subscribe bro. Ya. Kisah yang mau dibawakan hari ini adalah sebuah kisah tentang pendakian di salah satu gunung terfavorit di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede Pangrango. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang udah di depan gue ini, dengan Bang Paul Lennon. Apa kabar brother? Alhamdulillah. Bang Paul, sehat Bang Paul? Alhamdulillah Bang, sehat. Bang Paul, lu udah berapa lama nih di Semeru? Kalau di Semeru sih masih baru Bang, masih baru. Karena kalau kemarin sampai kesini tuh tanggal 1. Sekarang tanggal 8. 8 hari baru bro, buat dia bro. Gimana lamanya ya kan? Bang Paul, nih gue dengar lu ada kisah di ini ya, di Gunung Pangrango ya? Iya. Itu tahun berapa bro? Tahun 2021. 2021. Kisi-kisinya gimana nih? Ada satu insiden yang bisa disebut insiden paling parah di pengalaman saya naik gunung. Oh gitu, ya. Salah satu yang terparah ya? Salah satu yang terparah. Oke brother, lo pengen tahu kan gimana ceritanya? Gue juga pengen tahu. Langsung aja Bang Paul cerita dan gue akan motong. Hajar brother. Dalam setiap perjalanan pendakian pasti punya kisah yang berbeda. Bang Paul yang menjadi salah satu panitia open trip ke Gunung Gede Pangrango mempunyai kisah. Saat pendakian biasa berubah menjadi mencekam ketika beberapa peserta diganggu penunggu di sana. Salah satunya ingin diambil penghuni di sana karena dia melakukan pendakian di saat haid. Mari kita simak kisah selengkapnya. Saat itu ya masih masanya pandemi. Okay. Longgarnya PPKM saat itu. Belum terjadi lockdown total ya. Saat itu 2021 mau mulai lockdown lah sekitar bulan-bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli awal. Nah, dapat calling dari teman dari Jakarta. Ayo Pangrango yuk, katanya. Nah, saya bilang bawa tamu berapa. Dan ternyata lumayan ramai Bang saat itu. Pendakian sekitar 40 sampai 30 orang lah. Tuh. Di trip lu itu? Iya, di saat itu. Satu grup 40 orang? Grup ya. Wah, gile. Itu udah termasuk krunya juga, termasuk panitia, total hampir sekitar 40 orang lah, sekitar 40-an. Dan saat itu start dari Jakarta itu mungkin agak ngaret ya Bang, agak ngaret ya. Yang awalnya mau berangkatnya agak lebih pagi, cuman saat itu terkena oleh satu jalur. Jadi otomatis sampai ke base camp itu sekitar jam berapa? Jam 11, jam 12 malam lah baru sampai base camp. Oke. Saat itu pakai satu transportasi yang memang cukup untuk 30 orang. Jadi satu transportasi dan sisanya itu naik motor ke base camp. Oke, bis lu. Mobil ini Bang, Tronton. Ya saat itu ya, di zaman itu di 2021 itu
memang masih bisa dipergunakan saat itu. Nah, dan di saat malam saya briefing anak-anak untuk menentukan perjalanan besok dan logistik semuanya udah terencana rapi, dan masalah teknis pendakiannya, teknis pendakian dan siapa tim advance, siapa tim logistik, tim advance, dan tim backup peserta gitu. Nah, saat itu saya kebagian di tim advance. Bawa tenda duluan. Saat itu ya. Itu sekitar 4 orang lah bawa tenda. Tenda itu sekitar 15 atau 15 lah, sama kapasitas 2 cukup saat itu. Nah, setelah saya dapat tugas untuk advance dan untuk jalan duluan, saya mulai start trekking itu sekitar jam 6. Udah mulai terang lah. Itu kita berangkat sekitar 4 orang tim advance-nya. Nah, saya pun mulai bawa sekitar 5 tenda, dan sisanya sebagian logistik dibagi sama 4 orang, dan sisanya tim backup. Tim backup ini lumayan banyak, Bang. Lumayan banyak. Ada sekitar 8 orang lah tim backupnya ini. Ini peserta apa sih? Dari kampus atau apa sih? Open trip, Bang. Jadi dia lebih ke umum. Oh, umum. Open trip. Open trip. Oke. Nah, dan saat itu pun bukan satu bendera, dan itu banyak. Ada gabungan. Oh. Ada 3 atau 2 bendera saat itu. Oke. Nah, setelah itu saya dapat job desk untuk advance, akhirnya jalan sekitar jam 6. Karena sudah diputuskan untuk camp di Kandang Badak. Kita otomatis udah dapat tugas buat tag tenda di sana. Akhirnya kita jalan duluan sekitar jam 6. Nah, saya nggak tahu nih, Bang, kondisi di bawah peserta di briefing kayak gimana kita nggak tahu. Karena kita kan jalan duluan. Bener. Jadi otomatis tim backup yang briefing. Tim backup yang briefing. Entah saat itu mungkin udah disampaikan juga sama tim-tim teman-teman yang backup, dan di saat saya jalan duluan, saya udah nggak tahu kondisi di bawah kayak gimana. Kondisi di peserta dan panitia yang lain di backup tuh pas backup gimana nggak tahu. Cuman kita masih bisa komunikasi lewat HT. HT itu saat itu ada 3, ada di advance 1, di leader 1, di gate, sama di swiver. Ada. Jadi kita masih bisa komunikasi. Nah, singkat waktu kita udah sampai di pemandian air panas. Di air panas itu sekitar jam 9 lah kalau nggak salah, sekitar jam 9, jam 10-an, jam 10-an lah makan siang, Bang, makan siang. Nah, akhirnya kita nyampe tuh 4 orang di situ semua. Nah, ketika makan siang ada satu tim advance yang menurut saya nih orang agak nyeleneh nih. Kenapa tuh? Agak nyeleneh karena dia tuh kayak semau-maunya, Bang. Jalan tuh semau-maunya dia aja gitu. Oh gitu. Makan, jalan-jalan gitu. Enggak sesuai dengan kalau misalkan kelompok tim advance, ya kelompok aja gitu. Jalan nih bareng-bareng. Iya. Kalau ini dia kayak agak nyeleneh lah orangnya. Nah, saat itu ya udah saya nggak memikirkan hal kayak gitu. Kita lanjut lah, Bang. Saya lanjut itu sekitar jam 11 lah setelah makan siang. Saya lanjut sendiri, Bang. Saya lanjut sendiri itu di persinggahan pos air panas. Saya sempat break juga setengah jam. Karena belum ada info dari tim backup ini udah sampai mana, kita belum ada info. Nah, akhirnya setelah dari pos air panas lewat ke Kandang Batu, akhirnya saya dapat info, Bang. Kalau di bawah tuh ada suatu insiden yang memastikan kita harus camp terdekat di antara peserta gitu. Maksudnya jarak terdekat dari peserta. Jadi nggak bisa di Kandang Batu, di Kandang Badak gitu. Kandang Batu jadinya. Akhirnya saya sebagai tim advance memutuskan untuk camp di Kandang Batu. Kandang Batu, ya luas itu. Ya, karena ya mungkin saat itu juga bisa dibilang urgent sih. Akhirnya saya mutusin ya udah oke, kita mutusin camp di Kandang Batu, dan saya sampai Kandang Batu sekitar jam 12. Ternyata tim backup ini nggak bareng, Bang. Jadi yang nyampe itu satu-satu. Oh gitu. Yang nyampe itu satu-satu. Dan saat saya sampai di Kandang Batu, saya bikin tenda, setup tenda. Setelah setup tenda, ada satu peserta yang sampai duluan, Bang. Oke. Kalau untuk inisial namanya saya sebutnya ini aja ya, apa inisial ya, Bang? Nah, inisialnya ini si R. Nah, si R ini dia datang duluan, Bang. Tanpa adanya rombongan, tanpa adanya teman, dia jalan sampai ke tempat camp duluan. Jadi dia tuh sampai tempat camp duluan, akhirnya dia istirahat. Tapi si R ini dia dengan apa ya, dengan kostum dan tampilan yang tidak sepatutnya pendaki. Gimana Saat itu dia pakai celana bola, baju bola, jersey bola kayak gitu, dan bawa keril dan pakai sandal jepit saat itu. Oh iya. Ya. Dan itu pun saya agak aneh juga, kok kenapa
nggak di briefing atau kayak gimana. Akhirnya saya inisiatif, saya tanya, kok kenapa pakai sendal, kok kenapa nggak pakai sepatu gitu. Kakinya lecet alasan dengan ini. Akhirnya saya maklumi karena mungkin kakinya sakit, kalau misalkan pakai sepatu bisa resiko cedera yang lebih parah. Makanya dia memutuskan buat pakai sendal saat itu. Nah, oh ya udahlah, oke, alasannya logis juga. Cuman yang saya bingung itu dia dengan kostum celana bola, baju jersey, naik gunung gitu. Cewek, Bang. Cewek pula? Ya, cewek. Dia ini, si R ini cewek. Nah, saat itu udah, setelah dia, mungkin jam 1 lah dia sampai di tempat Kemaria itu. Jam 1, mulai itu Bang, muncul satu-satu anak-anak. Dan itu pun nggak bareng-bareng. Ada 5 orang, 3 orang, 2 orang, datang nggak sampai. Dan tim yang terakhir backup di Swiper itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore baru sampai Kandang Batu. Yang mulai start trekking itu jam 7 pagi kemungkinan ya. Jadi estimasinya itu terlalu molor dan terlalu lama lah. Dan alangkah syukurnya saya bisa inisiatif untuk camp di Kandang Batu. Karena kalau misalkan di Kandang Badak, kemungkinan ini bisa lebih lama lagi mereka sampai. Benar, bisa gitu. isa. Ya, bisa lebih malah. Bisa lebih. Karena untuk jalur trekking malam, bisa lebih capek juga kan. Benar, karena oksigen dengan pepohonan dan vegetasi hutan. Nah, setelah tim terakhir sampai ini Bang, cuaca udah mulai agak gelap Bang. Udah agak mulai gelap, udah agak kabut lah, udah mulai mau maghrib sekitar jam 5 lah. Dan saat itu memang saya berpikir nggak ada kejanggalan apapun, nggak ada kejanggalan. Cuman pas mau gelap total ini Bang, jadi udah mulai nyalain lampu tenda, udah mulai nyalain headlamp. Ini ada 3 orang Bang, ada 3 orang cewek saat itu mau buang air kecil. Dan saya tunjukin dong arahnya di mana, tempat lokasinya di mana. Saya tunjukin arah ke pendakian mau ke Kandang Batu, ke Kandang Badak, ke arah ke atas. Jalanlah mereka bertiga ini. Ini udah posisinya udah gelap Bang. Udah mulai maghrib lah, mau maghrib setengah 6 lah. Nah, tiba-tiba setelah mereka buang air kecil ini, ada 1 orang yang teriak Bang. Teriak langsung kayak arah balik ke tenda, tapi teriak. Kayak histeris gitu Bang. Dengan teriakannya, Mama, Mama. Terus langsung, dia tuh yang saya lihat ya, dia langsung refleks nutup muka, nutup mata, terus lari tanpa ngelihat jalur. Dan dia tuh lari itu di jalur yang ke arah turun, bukan ke arah tenda. Dan saat itu dia jatuh. Dia jatuh ke sandung mungkin ya, ke sandung batu-batu jalur gitu ya. Jatuh, dia terguling sampai 2-3 kali terguling. Akhirnya dia kayak, mungkin bukan pingsan ya, kayak lemes aja gitu Bang. Akhirnya kita masukin ke tenda, dan 2 orang ini saya tanya, yang nemenin saya tanya kenapa gitu. Nggak tahu kenapa dia pokoknya lari aja dari situ itu. Nah akhirnya kita asumsinya saat itu nggak yang aneh-aneh Bang, nggak yang aneh-aneh lah, nggak berpikir nggak secara jauh lagi. Nah akhirnya setelah udah mulai azan maghrib Bang, udah gelap total, udah gelap. Si R ini yang tadi jatuh, ternyata dia bertingkah aneh Bang. Jadi dia kayak, dia sadar tiduran di dalam tenda gitu, dia sadar. Cuman kayak kosong. Dan diajak ngobrol, komunikasi pun kosong. Blank aja gitu. Iya, kayak blank gitu. Dan akhirnya waktu itu ada teman yang bareng satu kelompok sama saya yang advance ini, ditanya tuh kenapa gitu. Nggak apa-apa Bang, aman nggak? Aman gitu kan. Dan saya pegang suhu tubuhnya sih normal. Untuk suhu tubuhnya, semuanya suhu tubuh di badannya itu normal. Nggak ada kayak terlalu dingin atau panas gitu, nggak ada. Dan setelah kita prepare buat masak makan malam, mau masak ini, si cewek ini masih kondisi kayak gitu Bang, masih kosong. Dan tiba-tiba setelah azan maghrib, persis setelah azan maghrib, tiba-tiba si R ini histeris Bang, Mama, dia selalu kayak gitu. Nah akhirnya saat itu saya tanya, akhirnya saya tegasin ini kenapa gitu. Akhirnya si yang tim bareng sama saya ini, tim advance ini, saya tanya ini kenapa. Wah Bang, kayaknya ini kesurupan. Akhirnya ada ultimatum kayak gitu dari dia, karena ngelihat tingkahnya udah aneh gitu. Dan saat itu pun udah nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Udah nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Dan ada satu peserta yang di saat itu mungkin dia ngerti tentang hal-hal kayak gitu. Agak bisa. Terus dia kayak setelah maghrib ya, terus dia sholat.
kayak sholat sunat atau sholat wajib pada saat itu saya lupa. Terus dia bilang kayak gini, bang pokoknya jangan dilepasin ya, jangan ditinggalin sendiri, jangan ditinggalin sendiri saat itu. Dan saat itu memang posisinya si R ini di tenda dapur, di tenda dapur yang harusnya saya masak di situ. Gitu. Nah akhirnya saya masukin di lokasi itu karena kita panitia tuh di situ. Jadi masih diawasi oleh panitia lah, ada yang satu nanganin, yang 2 orang sambil ngejaga, sambil ngajak-ngajak ngobrol. Nah tiba-tiba si yang bisa ini dia fokus sama ada satu anggota peserta cewek juga saat itu. Dia fokus sama si yang satu lagi. Jadi ada 2 cewek bang saat itu, ada 2 cewek yang memang dapat gangguan lah. Itu perhatian khusus lah. Ya, nah akhirnya si yang bisa ini dia jaga yang satunya. Dan itu sebelah tenda persis. Ini tenda dapur, ini tendanya dia, gitu nggak terlalu jauh lah. Dan di dalam tenda itu saya masih ingat masih ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, termasuk yang bisa itu. Nah di saat itu kita masih belum tahu ya apa yang terjadi dan apa yang ininya kita masih belum tahu lah gitu. Dan akhirnya saya tanya sama anak-anak teman-teman panitia apa terjadi apa gitu di jalur sampai bisa kayak gini gitu, sampai terjadi kayak gini tuh ada apa? Nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Normal aja. Normal aja. Kita di jalur pun masih bareng-bareng, masih bercanda-bercanda, masih ya ngobrol-ngobrol bareng. Cuman memang si R ini dari awal pendakian sampai ke tempat camp area dia bertingkah aneh bang. Dia bertingkah aneh kayak jalan-jalan aja nyeruntul sendiri gitu, tanpa pengawasannya panitia gitu. Nah akhirnya pas sampai di tempat camp terjadilah sampai dia jatuh, sampai dia bisa dibilang kerasukan itu. Dan akhirnya pas anak-anak udah mulai agak panik ya, mungkin udah mulai panik. Dan soalnya saat itu cuaca tuh kayak ngecekam bang, ngecekam. Itu posisi di kandang batu kan otomatis pohon-pohon besar ya, yang harusnya itu angin tuh pasti lalu lalang. Bener. Dan cuaca tuh harusnya dingin. Saat itu bisa dibilang panas bang. Kandang batu bisa panas? Dengan kita sebanyak 40 orang ini, kita ngerasa panas. Dan itu ngerasa kayak ngap gitu, suasananya itu. Dan saya ngelihat di luar itu, kondisi cuaca di luar itu kayak kita hening tanpa angin. Cuman di atas ini angin ribut. Di atas, di daun-daun yang di atas pohon ini angin ribut. Dan akhirnya saya ngelihat kondisi alam yang agak beda lah, agak bisa dibilang nggak wajar. Akhirnya saya cari tahu lah penyebabnya ini kenapa. Nah akhirnya si R ini yang ditangani sama tim Adspen ini, akhirnya ditanya terus bang, biar bisa komunikasi. Kenapa gitu. Tapi tetap nggak bisa bang, dia nggak mau jawab. Dan itu pun dia kerasukan selama 3 menit, 3 menit sekali dia teriak mama. Dan dia pun pasti nutup muka. Histeris lah. Histerisnya selalu teriak mama. Dia tutup muka. Terus nggak lama normal, diam lagi, 3 menit jadi lagi. Singkat waktu sampai sekitar jam 8 lah, jam 8, jam 9 malam. Akhirnya si R ini bisa komunikasi bang. Si R ini bisa komunikasi, cuman dia komunikasi yang selayaknya bukan dia gitu, bukan dirinya dia. Gimana tuh? Nah akhirnya kebongkarnya ini sama si temen yang satu lagi ya, yang tim Advent ini. Akhirnya si R ini dia sempat bilang, si R-nya ini bilang sendiri, si R-nya itu nggak ada. Raganya yang bilang, orangnya, tapi dia bilang si R nggak ada. Si R nggak ada. Si R-nya kemana? Ditanya kan, si R-nya kemana? Si R-nya lagi main, lagi diajak main. Tanyalah sama temen itu, sama tim panitia, terus ini siapa? Terus ini yang bicara di raganya si R ini siapa? Dan dia bilang, nama dia itu Stella. Nama dia itu Stella. Dan akhirnya kita berasumsi, mungkin makhluk yang di dalam raganya si R ini, si Stella itu, anak-anak panitia itu kayak bingung bang. Kita juga semua bingung. Ini kan si R, kenapa sih jadi Stella gitu? Terus si R-nya kemana? Kita masih mempersoalkan si R-nya kemana gitu. Si R-nya nggak ada, lagi diajak main sambil nunjuk-nunjuk gitu. Terus si R, kamu kenapa? Nah akhirnya si tim panitia ada yang nanya, kamu kenapa takut?
Dia cuma nunjuk ke atas bang, di atas tenda, karena tenda kita tuh ya dia nunjuk ke atas lah. Dia nunjuk kayak takut gitu, terus nunjuk. Nah karena kita terlalu fokus sama si R ini, ternyata di luar itu lagi ada insiden juga bang. Di luar tenda? Di luar tenda ini ternyata di tempat kita berkumpul nih, di tenda-tenda ini ada insiden juga di tenda sebelah. Ternyata yang dijaga sama peserta yang bisa itu. Kenapa tuh, ada apa di sana? Akhirnya siapa sih yang bisa ini, peserta yang bisa ini, dia bilang kayaknya ada yang ini deh, ada yang menstruasi. Saat itu dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya ketahuan ternyata yang dijaga oleh si peserta yang bisa ini dia sedang dapat menstruasi. Oke. Nah akhirnya saya tanya lagi, briefing lagi sama anak-anak, kenapa sampai bisa ada orang menstruasi bisa naik gunung tanpa berbekalan yang seharusnya dibawa dan dijaga gitu. Kurang di brief berarti. Ya, nah akhirnya anak-anak udah bilang, gue udah briefing bang gini. Oh ya udahlah, kita balikan lagi karena udah terjadi gitu kan. Nah ternyata di saat itu si peserta yang bisa ini dia bilang yang jadi target utama ternyata si ini, bukan si R. Oke. Yang menstruasi yang lagi dapat ini. Yang menstruasi ini jadi target oleh makhluk di sana karena saat itu ya, kemungkinan dia sempat atau kayak buang air kecil di salah satu WC di jalur. Dan mungkin ada darah yang terbuang saat itu. Nah akhirnya karena kita berasumsinya ya mungkin itu hal-hal wajar ya untuk orang menstruasi, buang air kecil dan ada darah kotor yang terbawa. Yeah. Nah ya mungkin akhirnya si yang bisa ini bilang ya udah sekarang mending pembalut sama celana dalam yang ada noda kotornya ini ditanam ya. Nah akhirnya anak-anak dengan kondisi agak gimana ya, udah mulai panik lah, udah panik banget. Akhirnya kita bikin lubang bang di depan tenda, persis di depan tendanya dia ini kita bikin lubang. Terus ada satu plastik, ada pembalut dan celana dalam yang kotor. Kita ikat, kita masukin sama si yang bisa ini nih, sama peserta yang bisa ini dimasukin. Dan sebenarnya saya nggak sepakat sih dengan hal itu, karena mungkin secara logika itu seharusnya nggak dilakukan seperti itu. Seharusnya mungkin ya kalau misalkan kita orang-orang yang pernah berpengalaman di gunung dan menangani hal seperti itu, mungkin itu akan dijaga seutuh mungkin lah. Jangan sampai ada udara atau bau-bau yang keluar dari si benda yang kotor ini. Plastik yang rapat lah, diikat ya kan, harusnya gitu. Cuman karena kita berasumsi si peserta ini bisa, akhirnya kita ikutin. Terus? Karena saya cuman ngelihat aja ya bang, maksudnya saya cuman mantau lah. Karena saya masih berfokus sama si R ini, saya nangani si R ini. Dan satu lagi masih anak-anak yang lain nanganin yang galian lubang lah, terus ngegali lubang lah, nutup lubang lah. Terus dia bilang, pokoknya si peserta ini dia bilang, pokoknya yang ini, peserta yang mens ini, jangan sampai keluar tenda dulu. Oke. Karena dia yang diincar oleh makhluk itu. Dan akhirnya ya udah, karena udah ada yang nanganin dan udah ada yang fokus untuk anak-anak nanganin itu semua, saya balik lagi ke si R bang. Dan ternyata si R itu bisa diajak komunikasi, tapi bukan seutuhnya dia gitu. Malah si Stella ini. Si Stella ini ngomong apa emang? Dan akhirnya saya tanya, kamu siapa? Saya Stella gini. Nah, ternyata mungkin ya bang, ternyata si R ini punya bawaan yang bernama Stella.
Kayak Oh, kayak ibaratnya pendamping lah. ya. Cuman dia bilang saya temennya si R dari kecil. Oke, jelas berarti bukan makhluk situ. Iya. Terus si R-nya kemana? Si R-nya nggak ada, lagi dibawa main. Saat itu dia bilang kayak gitu. Mainnya kemana? Nggak tahu. Pokoknya di sana. Dia nunjuk tuh ke bawah, arah jauh ke bawah gitu. Nah akhirnya kita telusuri lagi. Gimana caranya untuk bisa ngebalikin si R ini gimana dengan keadaan situasional yang kayak untuk kita berpikir normal susah bang saat itu. Kita mau berpikir normal, kita ngobrol, tapi bukan sama orang, tapi raganya orang, tapi dalamnya bukan gitu. Akhirnya si anak-anak minta tolong saat itu ya, minta tolong sama saat itu memang masih ada warung di Kandang Batu bang. Dan warung itu masih buka. Dan ketika minta tolong, warung itu bukan nolong bang. Warung itu malah tutup. Hah? Warung itu saat itu malah tutup. Dan akhirnya ada satu panitia berultimatum untuk turun malam itu juga. Semua? Ada salah satu panitia lah bilang kayak gitu. Mending kita turun aja bawa si R. Dan saya bilang itu sangat resiko. Itu sangat tinggi resiko kalau misalkan kita bawa satu orang, jangankan satu orang, untuk kita sendiri aja, untuk lewat jalur air panas tengah malam itu, bawa orang yang nggak normal, itu terlalu resiko. Iya, bener. Nah akhirnya panitia semuanya paham lah dengan kondisi itu nggak mungkin. Singkat waktu si R ini masih kayak gitu bang. Setiap 3 menit sekali dia selalu teriak mama sambil nutup mukanya dia. Nah setelah itu mungkin jam 10-an lah bang, itu udah mulai malam, jam 10-an. Karena saya punya job ya bang, karena saya punya job buat masak, buat ngasih makan peserta semuanya. Saya bukan ngecuekin si R ini bang. Si R udah ada yang nanganin. Akhirnya di satu tenda itu saya di teras masak, si R ditemenin sama panitia yang lain di dalam. Nah akhirnya saya kayak masak sambil masak aja gitu. Teman saya yang nemenin si R ini keluar, terus dia nutup tenda bang, tutup tenda. Lah, lo kenapa? Tidur tuh dia. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi aman kan? Aman. Tanpa kita sadar bang, sambil masak, itu di dalam kayak gerubuk. Dalam tenda? Di dalam tenda. Okay. Dan dia kondisionnya sendiri bang, di dalam tenda itu. Saya buka, itu posisi si R itu udah berdiri, udah setengah duduk bang. Jadi badannya tuh udah duduk, sambil mata kosong, mata merah, kosong, dan tanpa ada pergerakan sama sekali. Cuman ngelihat ke kita berdua nih. Akhirnya saya kaget kan, ih, kenapa nih? Gak tahu bang, gue juga bingung nih kenapa. Akhirnya saya pegang badannya itu, badannya udah mulai dingin bang saat itu. Mungkin karena cuaca ya, karena faktor cuaca saat itu juga udah mulai malam. Akhirnya kita tanganin sama kemungkinan gejala hipotermia. Nah akhirnya saya tidurin lagi, dan dengan dibungkus pakai sleeping bag, dia lebih hangat. Nah di saat itu si R ini bertingkah aneh bang. Dia kayak gimana ya, kayak teriak, cuman nggak ada suaranya. Cuman dia kayak ngomong gitu bang, kayak ngomong. Nah singkat waktu mungkin 1 menit 2 menit dia bilang tapi nggak ada suaranya. Terus dia baru ada suaranya lagi bang. Baru ada suaranya lagi, dia cuman bilang mama kayak gitu aja. Dan kemungkinan besar itu bukan si R, itu si Stella yang tadi. Itu si Stella yang tadi. Nah akhirnya karena saya punya job yang harus diselesaikan, ya akhirnya saya sambil masak, sambil teman saya ngefokus sama si R ini. Singkat waktu jam 11 setelah masak, setelah beres, akhirnya saya kasih makan semua anak-anak, dan sebagian pun ada yang tidur. Saya lihat kondisi situasi di tenda sebelah bang. Ternyata di kondisi di tenda sebelah itu 4 orang ini nggak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur, dan itu posisi semua duduk. Karena si peserta yang bilang ini masih diincer bang, Oke. Sampai dia pun nggak mau mengalihkan pandangan lah sama si peserta yang satu yang lagi ini. Nah akhirnya si peserta yang bisa ini dia bilang, itu si R aman gak bang? Si R aman sih, dipegang sama itu anak-anak juga di sana, ada 1 orang yang pegangin. Iya bang, pokoknya jangan dilepasin ya.
jangan ditinggalin sendiri. Nah, karena dia menyampaikan hal seperti itu, akhirnya saya juga kebawa panik saat itu, Bang. Kayak, apalagi nih, karena ngelihat si kondisi situasi di saat di lapangan ya, mungkin tenda-tenda lain tuh nggak ada yang tidur, Bang. Mungkin ada 1-2 orang yang tidur, itu pun di dalamnya tuh cuman isi 2 orang, 3 orang gitu kan. Karena nggak semuanya isi 4, ada yang isi 2, ada yang isi 3 gitu. Pas makan malam itu kondisinya kayak sama kayak sore itu. Jadi kita tuh di camp area itu nggak ada angin. Cuman kondisi di atas kita ini, di pohon-pohon atas ini angin ribut. Kenceng banget. Sampai pohon pun bisa dibilang ya goyang. Karena kan saat itu di kandang gua ada pohon-pohon gede banget. Gede kandang batu itu ya. Kandang batu ya. Karena kondisi di belakang tenda pohon besar, di kiri kanan pohon-pohon besar. Bener. Itu sampai bisa dibilang pohon juga goyang, Bang. Karena anginnya begitu kenceng ya. Dan saat itu saya masih bisa ngelihat kayak bintang-bintang, dan kondisinya saat itu memang cerah. Cuman yang saya aneh itu suasananya lembab, Bang. Jadi kayak ngap gitulah. Ngap walaupun kita udah masuk tenda masing-masing. Cuman kayak saya ngerasa kayak panas gitu kayak ngerasa. Dan akhirnya pas sekitar jam 12 lah, setelah udah pada beres makan, akhirnya panitia briefing untuk summit ke Pangrango itu sekitar jam 4 subuh. Nah, akhirnya anak-anak udah di briefing untuk summit sekitar jam 4, anak-anak istirahat semuanya, Bang. Semuanya istirahat. Dan saya balik lagi ke si R nih, ke tenda dapur ini. Si R ini masih sama persis dengan kondisi sore tadi, Bang. Dia masih teriak per sekian menit sekali. Kita udah hening nih, Bang, hening. Terus dia tiba-tiba ngejerit lagi, "Mama!" dengan suara melangkingnya, Bang. "Mama! Mama!" Saya berdua sama teman saya ini udah nanganin dia, udah capek juga gitu kan. Akhirnya teman saya tidur di sebelahnya, jadi posisinya si R itu udah agak di pinggir, Bang. Dia posisinya di pinggir, terus teman saya di samping saya. Saat itu saya ngerasa di sekitaran tenda ini, di luar tenda ini rame banget, Bang. Itu rame banget. Itu memang bisa dibilang ada orang lah di luar. Orang-orang jalan tapi muter. Lalu lalang. Tapi muter tenda. Terus saya sempat gebrak-gebrak tenda juga, tenda outernya itu. Sempat saya gebrak-gebrak juga. Saya panggil juga, "Woi, kalau mau kencing jauhan," saya bilang gitu kan. Tapi nggak ada suara, Bang. Saya akhirnya beranikan lah, otomatis saya berani gitu. Oh ya udah, gue keluar dulu nih, lihat siapa sih. Dan itu nggak ada orang, Bang. Ada 1 orang yang tidur di luar, tapi kondisinya itu di tengah. Dan itu tidur pakai sleeping bag gitu, pakai matras dari sleeping bag yang digelar di tengah gitu. Terus tadi siapa yang muter ya? Akhirnya saya masuk lagi, nggak ada, kosong, nggak ada siapa-siapa, yang lain tidur. "Oh iya, Bang." "Iya." Dan si R ini setiap ada yang jalan di luar tenda ini, dia selalu teriak, "Bang, Mama, Mama." Nah, akhirnya sepanjang malam itu si R masih kayak gitu, Bang. Dan saya pun pribadi jujur nggak tidur sama sekali saat itu. Jadi si teman saya yang nemenin nggak tidur, saya juga nggak tidur karena setiap 3 menit sekali itu jadi, Bang. Selalu manggil, "Mama, Mama." Ambil suara kayak ngejeritnya dia itu kayak ketakutan lah. Akhirnya singkat cerita sampai mungkin sekitar jam 2 lah, Bang. Sekitar jam 2, nggak tahu kenapa si R ini sadar, Bang. Dan itu bisa komunikasi secara normalnya si R. Akhirnya saya tanya, "Ini Stella bukan?" "Bukan." "Ini R?" "Iya." Akhirnya saya berani tanya, Bang. Saat itu memang kondisinya anak-anak udah pada tidur juga kan. Kita cuman berdua apa bertiga ya saat itu yang masih bangun. Bertiga kalau nggak salah, sama ada 1 temen yang tadinya ngajak ngopi gitu ke tenda. Akhirnya karena kita nggak istirahat, nggak tidur, kita ngopi. Dan si R ini sadar sendiri, Bang. Akhirnya saya tanya, "Kamu dari mana?" "Tadi diajak jalan-jalan sama kakek." Dia cuma bilang gitu. Diajak jalan-jalan sama kakek. "Kemana?" "Pokoknya ada deh, main ke kampung sana." Dan itu maksudnya di area Gunung Gede Pangrango atau di mana gitu. "Iya, masih di area sini, cuman jauh di sana, di perkampungan sana." Lah,
kamu main ke sana ngapain? Diajak sama kakek. Jadi kemungkinan besar ya bang, dia ada yang ngajak bang. Iya. Ada yang ngajak dia main atau ngajak dia silaturahmi atau apa, nggak tahu ya. Terus kamu kenapa bisa sadar? Tadi kayak ada mama manggil, terus dia kayak nyeritain di saat dia dipanggil itu kondisinya dia itu lagi main sama kakeknya. Dan dia sempat ngelihat wujud yang menyerupai kakeknya, cuman ada 2 orang bang. Dan dia pun nggak bisa ngebedain mana kakek yang asli, mana ya kakek yang lain gitu. Dan saat itu akhirnya bilang bang, ternyata dia itu diikutin sama satu sosok yang bisa kita asumsikan dengan wujudnya tinggi besar, badannya besar, kukunya itu mungkin dia sendiri yang bilang kayak pisau, dan jarinya itu penuh dengan darah bang. Oke. Dan makhluk itu yang dia ikutin si R ini, mungkin bukan si R-nya ya bang, mungkin yang menstruasi. Cuman karena dia bisa dibilang dia lemah dengan hal seperti itu, akhirnya dia yang kena. Nah, akhirnya saya tanya, awalnya kamu diajak dari mana? Jauh bang, pokoknya di sana deh sebelum telaga, dia bilang. Telaga warna itu. Telaga biru itu. Telaga biru ya. Berarti kalau misalkan dari sebelum telaga biru, itu yang jalan di jalur itu siapa? Ternyata di sepanjang jalur itu yang jalan itu Stella bang. Bukan raganya yang, bukan sukmanya si R ini. Telaga biru emang terkenal sih ya. Ya, nah saat itu dia bilang, pokoknya saya diajak di situ, diajak main ke satu perkampungan, ke satu peradaban di daerah Gunung Gede Pangrango sana, dan itu banyak bang desanya. Bukan cuma satu. Dia sempat jalan-jalan lah di alam sana, mungkin di alam gaib sana. Dia sempat jalan-jalan dan sampai saat dimana dia dipanggil sama mamahnya atau ibunya. Akhirnya si ibunya atau si mamanya ini ngajak pulang. Dan di saat itu dia sadar. Nah akhirnya kita bersyukur lah, oh alhamdulillah udah sehat gini-gini. Dan itu persekian menit bang, Blas. Dia hilang lagi, udah nggak bisa komunikasi lagi. Ternyata si Stellanya masuk lagi. Dan dia bilang si Stella ini, ringgitnya nggak ada, si R-nya ini nggak ada. Dia lagi jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Jadi otomatis saat itu dia diambil lagi bang, diajak lagi. Cuman karena kita berpikirnya udah dengan cara apa lagi gitu kan, udah bingung juga. Itu nggak kerasa waktu bang, satu malaman itu udah mau pagi. Itu udah jam 3 subuh. Jam 3 subuh dengan kondisi si Ernie nggak istirahat secara total. Dan dia 3 menit sampai 2 menit sekali tuh jadi teriak seperti itu lagi. Dan sampai titik dimana saya punya job balik lagi. Oh iya, ada prepare buat sebelum summit sarapan. Akhirnya saya keluar, saya tinggalin si R di dalam tenda sama teman. Dan ya sambil dibuka sih, sambil saya lihat juga. Terus saya sambil prepare untuk sarapan. Bikin teh manis, terus roti, apalagi ya, kacang hijau kalau nggak salah saat itu ya. Sambil masak, ada panitia yang nyamperin bang. Nanyain, gimana kondisinya? Aman nggak? Aman sih, cuman nih kondisinya kayak gini terus. Nggak ada perubahan. Terus gimana bang? Kayaknya ini harus diturunin duluan. Harus diturunin cerah, nunggu terang kita turun langsung. Oh ya udah bang, nggak apa-apa. Nah nanti kalau misalkan kondisinya mungkin kan kayak gitu, kita ada sebagian yang turun, ada sebagian yang summit, dan ada sebagian yang stay di camp area buat backup yang summit gitu, biar nggak terlalu berat lah. Nah akhirnya kita bagi tim 3. Terus setelah sarapan ada yang memutuskan buat summit tuh sekitar 10 apa 13 orang lah bang. Dan itu mayoritas semuanya nggak summit. Yang summit itu sekitar 13 orang lah, nggak terlalu banyak. Sisanya di situ aja? Sisanya ikut turun sama saya semua. Oh gitu? Iya, karena mungkin ya mereka juga udah ngelihat nggak kondusif. Mentalnya gitu. pada kena. Ya, mentalnya juga otomatis udah nggak kondusif. Akhirnya ada banyak yang peserta ikut turun di pagi hari itu. Dan setelah sarapan akhirnya mereka naik lagi.
mereka naik ke Pangrango itu sekitar 13 orang apa? Nggak sampai 10 lah Bang, sekitar nggak sampai 10 orang. Didampingin sama dua panitia. Dua panitia, ada leader sama sweeper lah. Dan saya bilang nih bawa HT buat komunikasi sama Kemarea. Kalau misalkan ada apa-apa nanti minta jemput atau minta temenin lah gitu. Dan akhirnya mereka lanjut summit sekitar jam 4 lah, jam setengah 5 udah agak terang juga. Mereka lanjut summit sekitar 10 orang. Yang stay saya suruh packing karena pagi-pagi kita harus turun secepatnya gitu. Karena kondisinya nggak memungkinkan gitu. Setelah azan subuh karena udah ada yang berangkat summit dan sebagainya. Akhirnya saya lihat kondisinya si R lagi Bang. Kondisi si R ini, dan saya pegang suhu tubuhnya itu normal, dan ngelihat dari cara napasnya itu ya normal, selayaknya orang normal gitu. Dan akhirnya saya berani buat bangunin Bang, bangun. Dia bangun Bang dengan sendirinya. Akhirnya cuman pertanyaan saya itu cuman satu, ini R atau Stella? Ini R Bang. Terus akhirnya ternyata si R-nya udah kembali lagi gitu. Saya cuma tanya satu, aman nggak? Udah aman Bang. Ya udah jangan ini lagi ya, capek saya bilang gitu. Sambil anak-anak sambil bercanda juga kan, terus anak-anak bilangin, udah jangan ini lagi, capek gitu. Nah saya balik lagi ke tenda yang sebelah nih Bang, yang menstruasi ini. Dan dia kan udah otomatis udah nggak bisa summit lah. Di dalam tenda itu ternyata satu malaman full mereka nggak istirahat Bang. 4 orang ini. Dan mereka nggak ada yang berani manggil atau berani apa ya, karena kondisi di dalam tenda itu menurut si peserta ini ngecekam. Karena kalau misalkan dia keluar dari tenda, dia kemungkinan bisa diambil oleh makhluk yang ngincarnya dia. Jadi dia masih diawasin lah gitu. Nah akhirnya sampai nggak berani keluar lah si yang cewek yang satu ini. Akhirnya sampai sekitar jam 6 itu kondisi bisa dibilang udah mulai normal Bang. Udah mulai kondusif lah. Dan anak-anak juga udah mulai ngobrol, bercanda, ngopi bareng gitu. Cuman yang anehnya ini si yang menstruasi ini, dia kayak badan udah pucat, muka udah pucat, tangan udah pucat semua. Dan saya lihat gelagatnya dia udah mulai aneh Bang. Cuman dia masih bisa diajak komunikasi, dia masih diajak ngobrol masih bisa, dan diajak bercanda masih bisa. Saat itu dia juga udah berani keluar tenda. Karena kondisi saat itu udah mulai pagi Bang, sekitar jam 6, jam setengah 7 lah saat itu. Dan dia pun udah berani keluar. Terus si R-nya ini pun udah keluar Bang. Udah keluar terus naik duduk di hemok. Kita pasang hemok juga kan, kita duduk di hemok. Saat itu saya mutusin ya udah kita packing aja langsung. Karena kalau misalkan kita nunggu terlalu sore atau terlalu siang, takut cuaca nggak ngedukung, takut hujan atau lain sebagainya. Akhirnya dibagi 2 kelompok lah Bang saat itu. Saat turun itu ada 10 orang di depan, ada sisanya bareng saya nih yang packing. Dan akhirnya saya bilang sama teman-teman panitia yang backup di depan ini, jangan sampai dilepas, harus digandeng terus. Jangan sampai 2 orang ini lari dari pandangan lah. Akhirnya didampingin terus tuh Bang. Terus sekitar 8 orang kalau nggak salah. Isinya itu ada cewek-cewek semua. Dan didampingin sama 2 orang panitia. Dan itu jalan duluan sekitar jam 7 Bang. Nah saya sambil beres-beres, packing. Saya tinggalin satu tenda untuk anak-anak yang turun summit. Terus sekitar jam 8 itu masih belum ada komunikasi Bang dari yang summit ini. Dari yang summit ini belum ada komunikasi sama sekali. Nah pas saat mulai saya mau turun, akhirnya saya tinggalin di situ 2 orang kalau nggak salah, 2 orang, salah satu tenda isinya tas-tas semua yang udah di packing, tas peserta juga yang ini udah saya packing. Saya bilang nanti kalau misalkan ada apa-apa info aja lewat HT ke bawah. Karena kalau misalkan kalau untuk jumlah tim backup ini kurang
kurang karena memang di yang summit itu yang di backup 2 orang, yang backup krunya 2 orang, timnya panitianya 2 orang, dan yang stay ini 1 orang. Jadi otomatis 3 orang, backup 8. Dan barang bawaan yang bisa dibilang banyak gitu, nggak terlalu cukup lah. Nanti kalau ada apa-apa minta komunikasi aja, minta jemput. Oh ya udah bang. Nah akhirnya saya mutusin turun itu sekitar nggak sampai 20 lah, sampai 15 orang lah. Dan itu pun masih ke pental-pental, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Nah akhirnya kita sampai pas saat turun tuh nggak ada insiden bang, nggak ada insiden, nggak ada kejadian apapun gitu. Nah akhirnya pas sampai di base camp itu sekitar siang lah, sekitar jam 12, saya masih lihat bang si R sama yang menstruasi ini normal, nggak ada terjadi apa-apa. Cuman di saat mulai start jam 1 lah, jam 1 karena mereka gantian untuk ke toilet ya, untuk mandi dan segala macamnya. Terus start jam 2 si R ini turun bang, karena untuk toilet di bawah ya, dan base camp itu di atas. Jadi kita ngumpul di base camp. Ini base camp mana nih? Cibodas. Cibodas. Di base camp Cibodas. Nah dia tuh agak turun bang ke bawah, toiletnya tuh di bawah. Kita yang panitia lagi nongkrong lah depan warung gitu sambil ngopi. Terus tiba-tiba ngedenger jeritan suara mama. Mama lagi. Akhirnya kita kaget, kita jemput bang ke bawah. Dan kondisinya si R ini udah kayak histeris bang. Kayak histeris, udah pucat semuanya. Udah sepucat-pucatnya. Dan itu nggak pingsan, cuman lemes. Jadi kondisinya udah lemes. Akhirnya dibawa masuk ke dalam base camp. Dan dia ngeliat si cewek yang menstruasi ini takut. Dia cuma nunjuk itu. Sambil dia nutup muka gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu saya tanya lagi, ini R atau si Stella nih? Dan akhirnya dia bilang, ini Stella. R-nya? Nggak ada. Jalan-jalan lagi? Nggak ada. Nah saat itu saya tanya, si R-nya bisa suruh pulang nggak? Bisa suruh balik nggak? Nggak tahu katanya. Nggak tahu. Nah singkat cerita mungkin ada sekitar setengah jam lah dia sampai hilang komunikasi itu. Setengah jam si R nih balik lagi bang, udah normal lagi. Dan di saat udah mulai jam berapa itu? Jam 3 sore lah, jam 3 sore atau jam setengah. Udah mulai sore saat itu sih. Hujan bang, hujan besar lah, bisa dibilang itu hujan besar. Dan deras juga. Nah saat itu kita tim panitia di luar dan tim peserta di dalam lagi rapi-rapi. Dan ada yang sebagian masih ke toilet. Kita udah berpikir, udah nih aman nih, tenang gitu kan, nggak ada ini lagi. Tiba-tiba ada yang turun bang. Dari arah yang summit ini, tim yang summit ini ada yang turun. Dan itu 1 orang. Dia cewek. Kok sendiri? Dia cewek. Nah saya tanya, panitianya mana? Balik lagi ke atas. Dia cuma bilang gitu, balik lagi ke atas. Dan saya lihat mukanya dia, terus kayak fisiknya dia itu udah hancur. Kayak udah capek lah gimana. Masih ada sesuatu nih. Iya. Nah akhirnya karena kita nggak mau terlalu nekan dia untuk untuk ngobrol lah, untuk cerita. Akhirnya kita paksa dia dulu buat istirahat dulu. Ya udah istirahat dulu aja, masuk ke dalam. Dan kita briefing lagi nih tim panitia untuk mutusin ada yang ngejemput ke atas. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan karena mereka juga masih bawa peserta. Bener. Gitu, masih bawa peserta. Dan akhirnya ada 2 orang. Satu ya mungkin ada 2 orang yang rencananya mau naik bang. Rencananya mau naik. Cuman kondisi cuacanya saat itu hujan deras. Nah akhirnya singkat cerita setelah kondisinya kayak gitu, nah akhirnya si yang turun ini, cewek yang turun ini peserta, dia mau cerita bang. Kenapa gitu kan? Terus anak-anak masih jauh gak? Terus dia cuma bilang, kayaknya masih jauh deh. Soalnya tadi gue turun berdua, dan itu pun duluan. Gue nggak sampai puncak. Pokoknya gue sampai di camp lagi, sampai tempat camp lagi, gue langsung turun. Gue nggak nungguin yang lain. Nggak ada yang dampingin? Nggak ada yang dampingin. Dan dia ditemenin berdua sama panitia. Cuman dia nggak tahu kondisi yang lanjut di atas, naik ke puncak gitu. Nah setelah mulai jam 4 sore, saat itu jam 4 sore udah mulai agak gelap juga. Mendung, hujan,
udah kabut, hujan, angin, udah mulai badai lah. Saya berpikir kayak, ini anak-anak gimana nih, aman atau enggak ya di jalur gitu kan. Nah akhirnya si cewek yang turun ini dia bilang, kayaknya tadi gue pingsan deh bang, gue hipo di kandang badak dan ditolongin sama satu panitia digendong sampai ke kandang batu. Dan akhirnya tim yang di kandang batu ini, ya dia bingung juga kondisinya kan, yang tim di kandang batu ini sendiri. Sedangkan dia berdua, satu orang gejala hipotermia. Dan saat itu mereka mutusin nggak ada yang summit, nggak ada yang lanjut ke puncak lagi gitu. Cuman dia fokus sama si yang gejala hipotermia ini. Nah akhirnya mereka mungkin punya keputusan buat nganter satu orang buat turun. Dan ada yang stay di Camp Area. Nah akhirnya singkat cerita sampai dia cerita kayak begitu, akhirnya kita tahu kondisional di puncak ini kemungkinan belum turun semuanya. Dan itu pun bisa sampai kena malam. Nah akhirnya mulai jam 5 lah saat itu udah masih cuaca hujan deras. Mulai jam 5 masih kondisi di base camp tuh udah mulai tenang bang, udah mulai nggak ada apa-apa lah gitu, udah tenang-tenang aja. Akhirnya ada 2 orang yang mutusin buat ngejemput tim yang turun. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh cuman sampai di resort di atas sebelum gerbang di atas. Dan dia balik lagi, dia bilang belum nyampe, belum pada pulang, belum kelihatan gitu dia. Ya memang di resort tuh udah sepi kan, kalau di sana di atas di loket tuh udah kosong lah, nggak ada siapa-siapa lagi jam segitu kan, udah mau sore juga, kemudian udah tutup juga. Dia balik lagi, mungkin nggak berani kalau buat lanjut trekking ke atas berdua. Akhirnya turun lagi. Dan di saat saya balik, yang 2 orang ini balik lagi ke lapangan, kita juga masih di base camp, terjadi lagi bang satu insiden yang mungkin finalnya terjadi lagi. Saat itu udah mulai maghrib lah, kalau nggak salah sekitar jam 6 lah, udah lewat maghrib. Si yang cewek yang menstruasi ini akhirnya dia kenanya di base camp. Akhirnya dia kayak dimasukin satu makhluk yang menurut saya jahat sih. Kenapa tuh? Karena kalau dilihat secara fisiknya aja bang, dia tuh bukan kayak orang. Dia mata merah, kulit pun yang dia kan cewek bang, putih banget ya orangnya. Itu tuh udah merah muka-muka, tangan merah. Oke. Dan dia pun kayak ngecengkram gini bang, tangannya tuh kayak, pokoknya kalau digambar itu serem lah. Asli serem banget. Nah akhirnya dia dimasukin ke dalam warung, si akang base campnya nih, dimasukin ke warung. Akhirnya disembunyiin sama si akang base campnya. Sama si akang base campnya dia pokoknya kayak mau ngebantu buat ngeluarin si makhluk ini. Dan si akang base campnya bilang kayak, kalau bahasa Sundanya ya bang, karena di sana pakai bahasa Sunda kan. Siapa wanian amat kadieu. Saya tanya wilayah saha. Dia cuma bilang kayak gitu bang, si akang base campnya. Artinya apa tuh? Lu berani amat jalan ke sini gitu. Sampai sini gitu, sampai base camp sini. Ini bukan wilayah lu di atas. Ini udah wilayah gua, kata si akang base camp. Dan saat itu mungkin akhirnya ketahuan bang, kesalahannya apa sama si akang base camp itu. Akhirnya dia juga tahu, tanpa harus dijelaskan dia tahu. Ternyata kesalahannya itu yaitu menstruasi. Dengan kondisi menstruasi, mungkin dia buang air atau segala macam, dan dia kurang bersih lah. Ya, ada yang kurang bersih, dan itu yang jadi pemicu awalnya. Dan balik lagi, kalau misalkan si R ini mungkin dia mempunyai kelebihan ya bang, jatuhnya dia mempunyai kelebihan lah. Nah, dia ada pendamping. Iya. Jadi dia kalau si R ini dia jadi penarik bang. Jadi si R ini dia jadi kayak magnet makhluk-makhluk itu untuk suka sama dia gitu. Jadi makhluk-makhluk itu sebenarnya nggak jahat, cuman suka sama dia. Dan yang jadi targetnya ini ya yang menstruasi ini. Dan yang makhluk yang menstruasi, yang masuk ke cewek yang menstruasi ini, itu bisa dibilang ya negatif bang. Energinya itu negatif. Karena kalau yang saya lihat ya, ini merah semua bang. Jadi mata merah, kulit merah, tangan semuanya merah. Dan tangan itu
kita sempat tahan ya waktu itu ya, dia ngeberontak, kita tahan 4 orang, nggak kuat bang. Kita tahan 4 orang saat itu, kakinya pegang satu-satu, nggak ada yang kuat. Karena mungkin ya memang bukan dia gitu, mungkin makhluknya yang merasukinya. Iya. Dan setengah jam lah mungkin bang, setelah kisruh di saat nolongin dia, akhirnya si Akang Basecamp bilang, udah sekarang aman. Pokoknya nanti kalau misalkan naik gunung lagi, kalau lagi menstruasi jangan dulu naik gunung karena itu terlalu resiko. Masih untung kamu masih bisa pulang. Si Akang Basecamp itu cuma bilang kayak gitu. Karena kesalahan kamu terlalu fatal kalau untuk di alam. Karena mengotori. Si Akang Basecamp gitu bilang. Terus si cewek ini bilang, tapi ini aman nggak? Nggak ada yang ngikutin kan? Udah aman. Si Akang Basecamp memastikan nggak ada yang sampai ngikut ke rumah atau ngikut si cewek ini. Nah akhirnya setelah si cewek ini sadar dengan seutuhnya, terus udah bisa diajak komunikasi, cuman dia kalau di mental sama fisiknya hancur sih bang saat itu. Karena dia mungkin ngerasa juga ya ada kesalahan yang sepatutnya nggak dilakuin gitu sama dia juga. Nah, akhirnya dia juga ngerasa nggak enak atau kayak gimana. Itu saya ngeliatnya ngedrop bang, badannya dia ngedrop pasti. Nah dan si R ini dia bilang, yaitu dia yang diincar. Akhirnya dia baru bilang, makhluk itu yang ngejar-ngejar R. Cuman dia ada yang ngelindungin. Dia bilang gitu. Dan yang ngelindungin ini peserta. Jadi dia didampingin sama si peserta yang bisa ini. Jadi akhirnya bukannya nggak kuat atau gimana, cuman dia lebih lebih aman, di kondisi aman. Nah yang nggak aman ini si R yang kena imbasnya ini, karena dia cuma diibaratkan botol kosong yang dimasukin siapapun bisa gitu. Iya. Nah setelah panjang drama di Basecamp sampai jam berapa itu, sekitar jam 8, jam 9 malam saat itu udah mulai hujan juga udah reda, udah nggak ada ini lagi. Terus si Akang Basecamp juga udah bilang mastiin kondisinya aman, nggak ada hal-hal yang terjadi lagi. Tiba-tiba yang summit turun nih bang, yang turun summit nih, yang summit pada turun lah sampai Basecamp. Itu ada total sekitar 8-9 orang lah gitu. Itu muncul satu-satu bang, nggak satu gerombol, satu-satu. Satu datang ya? Iya satu-satu. Satu-satu. Cuman yang aneh ada di satu orang bang, satu cewek lagi. Dia datang kayak nangis. Oke. Dia nangis. Terus si cewek ini saya tanya kenapa, dia nggak mau jawab. Akhirnya saya tanya anak-anak kenapa gini. Akhirnya ceritalah anak-anak yang nemenin summitnya ini. Gini bang, gue tadinya kan summit berdua sama si ini, terus gue nganterin baru sampai kandang badak sekitar jam 7 apa jam 8. Si yang cewek yang turun duluan tadi itu dia pingsan. Akhirnya dievakuasi sama satu peserta. Dan dia bilang sama tim yang lain kalau misalkan mau lanjut aja, nanti gue nyusul lagi. Akhirnya di backup sama satu orang. Nah ketika dia turun, dia nganterin sampai di tempat camp, terus dia nganter lagi ke bawah, dan yang stay di camp tetap stay. Dan yang summit ini ternyata masih ada kejadian yang janggal lagi bang. Ternyata yang si cewek yang nangis ini, dia selama pendakian itu ngeliat cowok yang menurut dia ganteng, dan dia suka sama si cowok itu, dan di batinnya dia kayak bilang, gue pengen nikah di gunung ini, gue pengen nikah di atas gunung, gue pengen nikah di gunung lah gitu kan, di puncak. Singkat cerita dia lanjut lagi pas summit, ditemenin sama satu panitia backup di belakang, dan terus ada sekitar 3 orang cewek, terus sisanya laki-laki, sampai bang di puncak. Dan tapi si cewek yang satu ini, dia tetap nyari si cowok yang menurut dia ganteng itu. Sampai turun dari puncak Pangrango sampai turun ke lembah Mandalawangi, dia masih nyari si cowok itu yang dia ketemu di jalur. Dia ngeliat di jalur. Akhirnya dia bilang sama panitia, cowok tadi kemana ya? Kok nggak ada? Dan si panitia ini bilang, yang summit itu cuma kelompok kita aja.
Nggak ada tim lain. Nggak ada tim lain. Memang ada mungkin tim lain tapi masih di belakang. Tapi kita rombongan pertama. Nah, setelah dari Mandalawangi naik lagi ke puncak Pangrango, si cewek ini yang ngelihat cowok itu ngelihat suatu sosok yang menurut dia serem. Dia itu berwujud kayak pocong, tapi mukanya hancur. Dan itu persis di sebelah Tugu Pangrango, kata dia. Di belakang Tugu Pangrango. Dan otomatis kalau dari Mandalawangi ngelewat. Dan dia ngelihat sosok itu jelas. Dan akhirnya dia histeris, dia nangis. Ditemenin sama satu panitia, akhirnya di backup. Akhirnya turun. Pas saat turun, kondisi udah mulai hujan. Saat itu dia bilang udah masuk jam 1 siang lah saat itu. Dan ternyata di atas tuh jam 1 udah mulai hujan. Nah itu sampai ke tempat camp, sampai kandang batu, itu kondisinya full hujan. Full banjir lah, bisa dibilang banjir dan licin gitu kondisi jalur. Nah akhirnya sampai di tempat camp sekitar jam 3 sore, mereka baru turun ke arah Cibodas. Baru sampai ke base camp itu jam 9 malam. Jam 9 malam baru sampai semua lah, total pendakian atau peserta semuanya itu udah sampai di base camp itu totalnya jam 9 malam. Nah, akhirnya nggak lama lah, sekitar jam 9 jam 10 saya mutusin ya udah rapi-rapi kita pulang. Akhirnya panitia semuanya prepare buat langsung jalan pulang ke Jakarta. Dan ada sebagian yang di motor kan, saya juga di motor. Akhirnya saya mutusin buat pulang cepat-cepat juga gitu, karena takutnya hujan lagi. Sekitar jam 11-an mereka pulang lanjut ke Jakarta. Saya pun langsung pulang ke arah Bogor. Dan ada satu tim yang memang bareng saat itu Bang, ke arah Bogor lah, jalan ke arah Bogor bareng gitu. Terus dia cerita tentang yang summit itu. Iya Bang, si siapa? Si yang nangis ini, si cewek yang nangis ini tuh pas summit aneh Bang, gini-gini. Aneh kenapa? Iya dia teriak-teriak kayak histeris gitu Bang, ngelihat cowok ganteng. Tapi nggak ada. Gue sendiri pun nyari cowok itu nggak ada. Tapi dia bilang itu di depan ada pendaki ganteng. Dan dia terbesit lah di batinnya dia atau di ininya dia pengen nikah di atas gunung. Kayak gitu. Nah, saya sambil bercanda ya, saya bercandain. Ya mungkin itu pocongnya dia gitu. Akhirnya ya sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sampai di Bogor lah, di tempat saya. Nah, saya tawarin juga mau nginep atau enggak gitu kan, ya, karena udah malam juga kan. Saya itu udah jam 1 lah, jam 1 malam. Kita sempet ngopi-ngopi dulu di gang. Akhirnya dia mutusin buat pulang. Saya juga akhirnya ya udahlah pulang lah, capek gitu kan. Udah pendakian nggak istirahat di jalur, nggak istirahat di tempat camp, di jalur nggak istirahat, di base camp nggak istirahat. Itu total berarti 3 hari gitu. Saya Bang nggak tidur. Ya tidur ayam lah, tidur sebentar gitu. Itu mungkin itu aja sih Bang, cerita yang saya alami di Pangrango. Itu udah bisa dibilang bukan tragedi apa, satu kejadian yang menurut saya pribadi tuh ekstrim gitu. Open trip yang kacau banget. Bisa dibilang kayak gitu. Iya sih, kalau kayak gitu kadang susah ya membedakan antara orang kesurupan sama orang gejala hipo. Nah, kadang-kadang tuh ya sama-sama ngomong ngaco, sama-sama gitu. Cuma yang kadang patokan gue gini bro, kalau kayak gitu, orang hipo sama orang kesurupan tuh beda satu. Orang kesurupan tenaganya gede. Ya. Orang hipo lemes. Itu doang kalau gue. Kalau dari suhu tubuh sih sama. Iya. Sama, nggak bisa dibedain. Dan kita juga penanganan utamanya itu kadang rancu, bingung gitu, mau dikasih air anget kah, mau diangetin badannya kah, atau dibacain Al-Fatihah atau kayak gimana, kita juga kadang bingung gitu. Iya, apalagi kayak lu gitu kan, lu bawa banyak orang yang lu nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu riwayatnya, nggak tahu apa, tiba-tiba di jalan, wah itu sih tanggung jawabnya gede banget bro. Iya. Wah gokil. Gue paling ngeri, ibaratnya gue kadang gini, gue bawa diri gue sendiri sama tim gue yang gue kenal aja gue masih mikir, apalagi gue bawa orang yang gue kenal nih. Di atas dia tahu-tahu teriak mama kan, aduh, pusing gila lo. Oh gitu. Set. Berarti itu lu cuma total sampai itu aja, sampai kandang batu ya? Iya, sampai kandang batu. Iya. Tapi kandang batu sih emang ini juga sih bro, itu tempat yang rada-rada tuh. Kandang batu, Telaga Biru, iya.
salah satu regionnya kalau di jalur Cibodas. Sama sebelum air panas tuh bro tuh, sebelum air panas yang Ya, ada, wah itu tuh. itu ramai diceritanya Saranggunti. Saranggunti. Wah itu pengalaman gue buruk ke situ. Jadi emang sih mungkin kalau buat orang tuh gunung gede, gunung apalah yang juta umat, tapi ya gini bro, setiap gunung itu kurang lebih sama. Nggak bisa kita bilang ini enggak. Setiap gunung punya cerita. Dan lu sih buset deh, gokil sih lu 3 hari nggak tidur. Gue sih udah meninggal gitu. Gokil. Oke bro, nih sebelum kita tutup dari yang tadi semua itu, akhirnya berarti walaupun turunnya terpisah-pisah semuanya akhirnya selamat ya, aman semuanya. Dan untungnya kejadian puncaknya itu pas semuanya sudah ada di base camp bawah ya. Kalau itu masih di atas kan wah kalang kabut lu. Iya, dan itu sih yang gue sayangkan kadang-kadang ya, kenapa di pos Cibodas itu kalau udah maghrib kenapa nggak ada orang gitu loh. Itu sih harusnya kan ya lu harus ada dong ya kan. Ada yang stay gitu, kritik ya kan. Marahin aja bro. Oke deh kalau gitu, gue punya Bang Paul. Gue thank you banget nih sama cerita lo. Lu udah keren banget. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Paul, lu bisa hubungi nomor WhatsApp yang terlihat sini. Lu bisa datang ke studio atau gue yang bisa datengin lu. Dan buat lu semua yang pengen ditemenin oleh Bang Paul buat naik ke gunung manapun ya kan Bang Paul bisa untuk mengantarkan. Lu lihat orangnya sabar, asik ya kan. Slow deh sama dia deh. Curhat bisa segala macam. Komplit. Oke brother. Gue Afiri Jajal Malam dan Bang Paul undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.